بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita mempelajari kitab karya Syekh Sa'di rahimahullah dalam kitab beliau Manhajus Salikin, di mana di dalamnya terkumpul masail, yaitu masalah-masalah terkhusus dalam masalah fiqhiyah, dan beberapa perkara telah kita bacakan. Baik masalah-masalah yang beliau sebutkan dalam kitabnya yatarajjah indahu, dirajihkan beliau, dan demikianlah sesungguhnya perkara yang sebenarnya, ataukah masalah-masalah yang beliau paparkan dirajihkan oleh beliau, dikuatkan oleh beliau, meskipun terkadang di sana ada qaulun, ada pendapat yang lain dari kalangan ahlul ilmi, dari kalangan para ulama, yang terkadang kita lebih condong merajihkan pendapat selain pendapat beliau rahimahullah. Dan perlu kita garis bawahi bahwa dalam perihal perbedaan pendapat para ulama dalam perkara fikih, dalam masalah-masalah fikihiyah, bukanlah kemudian mengajarkan kepada kita bahwa manusia itu harus senantiasa berselisih, harus senantiasa tampil beda, menyelisihi keumuman. Akan tetapi hendaknya seseorang melihat kepada mana yang mendekati kepada kebenaran berdasarkan kepada al-hujjah wal barahin, kepada hujjah, kepada dasar serta keterangan yang dibangun di atas kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ala fahmi salafus salih. Baik, kita masuk kepada pembahasan yang sebahagiannya telah kita singgung, yaitu babu al-istinja, bab bagaimana seorang mengenali adab dalam beristinja, demikian pula adab qada al-hajah, adab bagaimana seorang ketika buang hajat. Kita masuk masalah yang kedua ya. ثم قال رحمه الله ولا يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة. Setelah sebelumnya dibahas tentang bagaimana seorang ketika akan buang hajat, yaitu memasuki tempat di mana dia buang hajat, hendaknya mengedepankan ketika masuk, mengedepankan kaki kiri, kemudian
mengakhirkan kaki kanan dan membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dan ketika keluar mengedepankan kaki kanan dan membaca ghufranak. Dan di sana ada tempat-tempat yang hendaknya seorang menjauhkan diri untuk tidak buang hajat padanya, seperti jalan yang dilalui atau jalan yang digunakan oleh orang-orang umum. Demikian pula mahallu julus nas, tempat di mana manusia duduk-duduk padanya. Demikian pula tahtal asjar al-muthmirah, di bawah naungan pohon yang di situ rindang dan berbuah. Demikian pula seseorang tidak boleh membuang hajat di mahalli yu'zi bihin nas, di tempat yang dengannya manusia terganggu. Tidak boleh seseorang buang hajat yang dimana dengannya manusia terganggu. Kemudian masalah berikutnya ialah masalah yang di situ sering disampaikan adalah tidak boleh seorang menghadap ke kiblat atau membelakanginya ketika dalam kondisi buang hajat. Kalimat ini mengisyaratkan bahwa Syekhu rahimahullah, yaitu Syekh Sa'di rahimahullah, merajihkan tentang pendapat bahwa tidak boleh seorang menghadap ke kiblat. Tentunya kiblat yang dimaksud ialah kiblat yang masyhurah, yaitu ke Ka'bah. Bukan kiblat sebelum dimansukhnya tentang kiblat sebelumnya, yaitu Baitul Maqdis. Tentang Baitul Maqdis. Kiblat yang dimaksud ialah tidak boleh seorang ketika buang hajat menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya hala qada'ul hajat, saat dia buang hajat. Isyarat tentang kalimat hala qada'ul hajat, saat sedang buang hajat, karena di sana ada pendapat para ulama tidak mengapa saat kondisi seorang istinja menghadap atau membelakangi kiblat. Wallahu a'lam tentang kalimat hala qada'ul hajat, saat sedang buang hajat, isyarat tentang pendapat, yaitu sebagian ahli ilmi, sebagian ulama yang membolehkan saat istinja, yaitu selesai buang hajat kemudian ingin membersihkan atau ingin beristinja, boleh. Ketika istinja boleh menghadap ataukah membelakangi kiblat. Sehingga sebagian menekankan bahwa larangan menghadap dan membelakangi kiblat hala qada'ul hajat, ketika buang hajat, yaitu sedang buang hajat tidak boleh menghadap dan membelakangi kiblat. Dan kalimat ini juga mengisyaratkan bahwa umum, yaitu nahyu mutlak, larangan secara mutlak, baik fil bunyan atau kharijil bunyan. Baik seorang berada di dalam bangunan, kalau sekelas yaitu bahasa kita sekarang rumah-rumah yang memiliki WC, rumah-rumah yang memiliki WC tertutup. Apakah WC tersebut tertutup, yaitu bergandeng dengan rumahnya atau terpisah? Yang jelas memiliki apa? Dinding tertutup. Atau kharijil bunyan, atau yang di luar bangunan. Seorang terkadang buang hajat di tempat terbuka, meskipun menjauh, sebagaimana disebutkan tentang adab qada'ul hajat yatawara, yaitu seorang menjauhkan dari keramaian, yaitu seorang menjauhkan ketika buang hajat untuk tidak dekat dengan kerumunan orang atau dari pandangan orang. Dan bukan bermakna tentang adab qada'ul hajat seorang diperintahkan menjauh, mengharuskan kalau ingin membuang atau ingin buang hajat manakala memiliki WC yang di situ dekat dengan rumahnya harus menjauh, tidak juga. Tetapi asalnya ialah kalau tempat tersebut tempat yang terbuka, yaitu menjauh dari pandangan manusia. Jadi apa yang diisyaratkan dalam
Poin yang ke-22 dari masalah yang disebutkan beliau, isyarat bahwa beliau merojihkan yang pertama pendapat yang menyatakan dilarangnya secara mutlak. Larangan secara mutlak baik menghadap maupun membelakangi kiblat ketika buang hajat, baik di tempat yang tertutup maupun tempat yang terbuka. Walil ulama'i aqwalun, dan para ulama memiliki pendapat-pendapat yang tentunya sebahagian di situ atas apa yang mereka lihat dari sisi pendalilan atau dalil yang ada dalam hal ini. Dalil yang terbesar atau yang terjelas dalam masalah ini, dalil yang terjelas dalam masalah ini ialah sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim. Sebagaimana yang diisyaratkan dalam catatan kaki, akhrajahu al-Bukhari wa Muslimun dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qala li qoulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dalil yang menyebutkan tentang larangan menghadap atau membelakangi kiblat ketika seorang buang hajat ialah berdasarkan hadis Rasulullah atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, "Idza ataitumul ghaita." Al-ghaid itu kinayah, julukan jika kalian mendatangi ghaid, bukan haid. Yaitu dinding, bukan, tetapi mendatangi ghaib, yaitu tempat di mana seorang dibiasakan tempat tersebut dipakai untuk buang hajat, buang air besar maupun buang air kecil, ghaib. Apabila kalian mendatangi tempat yang di situ digunakan untuk buang hajat dan Anda melakukannya, yaitu buang hajat padanya. Jadi bukan kemudian mendatangi WC misalnya untuk bersih-bersih, mendatangi WC kemudian untuk memakan sesuatu, tidak, tetapi yang dimaksud seorang mendatangi tempat buang hajat dan buang hajat padanya. Jadi jangan sampai kemudian zahiratul jumud, yaitu seorang zahiri memahami sesuatu dengan zahirnya yang akalnya begitu. Syariat mengajarkan mempelajari baik kitabullah atau sunnah Rasulullah itu sesuai dengan zahirnya. Tetapi jangan sampai kepada zahiriyatun, seorang berpenampilan zahiri tetapi jumud, dipahami letterlek tanpa ada penjelasan dari para ulama, Dan tentunya yang semacam ini tidak bertentangan. Artinya bahasa itu jangan dipahami dengan ukuran terjemahan kita. Bahasa Arab itu jangan dipaksakan dengan ukuran terjemahan kita. Karena kalau diterjemahkan dengan ukuran, yaitu bahasa kita, seringnya kita jatuh kepada perkara, yaitu mengatakan tidak mungkin. Perkara yang tidak mungkin. Terkhusus dalam pembahasan asma wa sifat. Terkhusus dalam pembahasan asma'illah wa sifatihi, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, jangan sampai kemudian kita paksakan apa yang ada pada Al-Quran, yang zahirnya itu sesuai dengan bahasa yang dimana kita mengerti padanya. Jangankan dengan bahasa terjemahan kita, sebahagian orang yang nampak yaitu kuat dalam bahasa Arabnya, berusaha untuk memahami seolah-olah itu sesuai dengan zahirnya, dan itulah bahasa yang harus dipahami, itu pun salah terkadang. Itu pun apa? Salah. Sebagai misal, ketika hadis atau Rasulullah SAW menyebutkan tentang hati manusia, bahwa qulubul ibad, inna qulub bani Adam, hati manusia itu kullaha, semuanya, itu baina isbi'aini min asabi'ir rahman. Baina isbi'aini min asabi'ir rahman. Berada di antara dua jari dari jari jemarinya Allah.
Yusarrifu haitsu yasha. Allah atur atau Allah bolak-balikkan, Allah palingkan hati manusia itu sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Orang mengira menyatakan bahwasanya di sini ada bentuk mulamasa wa mubasyarah. Ketika dipahami bahwa jari jemari, kemudian hati manusia berada di antara dua jari dari jari jemarinya Allah, berarti menuntut dengan kalimat ini Allah Jalla wa Ala harus apa? Menyentuh manusia. Menyentuh apa? Manusia. Dan harus ada bentuk persentuhan. Dipaksakan, maknanya harus ada bentuk apa? Persentuhan. Karena hati manusia berada di antara apa? Dua jari dari jari jemarinya Allah. Sesungguhnya bahasa Arab memiliki tatanan. Demikian pula aturan-aturan yang sesuai dengan tertibnya, sesuai dengan balaghahnya, sesuai dengan uslubnya. Jangan dipaksa dengan kekuatan kemampuan manusia. Jangan dipaksa dengan kekuatan manusia. Lebih-lebih dipaksa dengan kekuatan kemampuan bahasa lain selain bahasa Arab. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bagaimana awan. Tentang awan. Wasahabu musaqqal bainas samai wal ardh. Awan itu ditundukkan, ditaklukkan, diatur awan itu, dan keberadaan awan itu di antara apa? Langit dan bumi. Di antara langit dan bumi. Sekarang akal siapa yang kemudian memaksa bahwa awan itu menyentuh langit? Pemikiran siapa yang memaksa bahwa awan itu menyentuh bumi? Ketika dikatakan awan berada di antara langit dan apa? Bumi. Awan berada di antara langit dan bumi. Demikian pula qaulu sabda Rasulullah SAW bahwa qulubu bani Adam, hati manusia itu di antara dua jari dari jemarinya Allah, tidak melazimkan apa? Bersentuhnya. Tidak mengharuskan Allah Jalla wa Ala itu harus bersentuhan dengan apa? Makhluknya. Maka begitulah sesungguhnya bahasa Arab bukan dipahami dari sisi semata-mata seorang kemampuan memahami makna yang terkandung, lebih-lebih kemudian pentransferan kepada bahasa yang lain, tetapi membutuhkan kepada bimbingan para ulama yang betul-betul mereka itu memahami sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kita kembali bahwa barang siapa yang mendatangi tempat atau seorang ingin buang hajat, fala tastaqbilu al-qiblah, fala tastaqbilu al-qiblah. Jangan menghadap kepada kiblat bil gha'itin saat ketika seorang buang hajat. Maka barang siapa yang ingin buang hajat, maka jangan sampai menghadap ke arah kiblat saat buang hajat. Wala baulin, dan jangan pula saat ketika seorang buang air kecil. Itu baik buang air besar maupun buang air kecil, tidak diperbolehkan seorang menghadap ke arah kiblat. Wala tastadbiruha, dan jangan pula seorang membelakanginya. Jangan pula seorang membelakanginya. Walakin syarriku al-gharribu, tetapi palingkanlah ke arah timur dan ke arah barat. Ke arah timur dan ke arah barat. Hadis muttafaqun alaih. Kita lihat di sini lafaz hadis syarriku al-gharribu. Dipalingkan ke arah timur dan ke arah barat. Andai kata seorang tanpa bimbingan para ulama, muskil hadis ini. Terus kita ini tinggal di mana? Di negeri yang kiblatnya ke arah mana? Ke arah barat, kan begitu. Kalau kemudian kita disuruh memalingkan ke arah timur atau ke arah barat, menghadap timur, berarti mengapa? Membelakangi. Menghadap barat, ya menghadap kepada kiblat. Iskal. Maka tauji para ulama bahwa hadis ini bukan kemudian berlaku kepada keumuman semua orang harus menerapkan. Jangan menghadap ke arah ketika buang hajat ke arah kiblat atau membelakanginya, tapi palingkan arah anda ke arah timur maupun ke arah barat, yang tentunya perkara ini khusus bagi orang-orang yang mereka arah daripada
Ka'bah itu bukan ke arah timur maupun ke arah barat. Seperti ahlu Yaman, demikian pula ahlu Madinah. Bukanlah kemudian arah kiblat menghadap ke arah barat seperti sebagaimana yang ada di negeri kita. Kita lihat di sini beberapa pendapat ulama tentang masalah menghadap dan membelakangi kiblat ketika buang hajat. Disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitab beliau Nailul Awtar, dalam pembahasan bab nahyu al-mutaqalli an istiqbali qiblah wa istidbariha. Bab yang menerangkan larangan bagi seorang yang buang hajat untuk membelakangi atau menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya. Bab tentang larangan bagi seorang yang buang hajat, baik buang air besar maupun air kecil, larangan dari menghadap maupun membelakangi kiblat. Kemudian beliau menyebutkan tentang beberapa riwayat yang ada. Di antaranya hadis yang beliau sebutkan, hadis Abi Hurairah. Hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan Ahmad, Muslim, Abu Daud dan yang lain. Adapun hadis yang disebutkan oleh muallif yaitu Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah, "Idza ataitumul gha'id fala tastaqbilul qibla bi gha'itin wala bawlin wala tastadbiruha walakin syarriqu wa gharribu." Dari hadis Abi Ayyub Al-Ansari, muttafaqun alaih. Disebutkan tentang hadis terkait dengan masalah bahwa seorang apabila buang hajat tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat. Kata beliau, wal haditsu yadullu 'ala al-man'i min istiqbal al-qiblah wa istidbariha bil bawli aw al-gha'id. Hadis yang menyebutkan tentang larangan menghadap dan membelakangi kiblat itu menunjukkan bahwa tidak bolehnya seorang menghadap atau membelakangi kiblat ketika dia membuang hajat, baik buang air kecil dan buang air besar. Dan ini umum, baik di dalam bangunan maupun di luar bangunan. Yang menganut pendapat ini ialah sahibul hadis, Abu Ayyub Al-Ansari, termasuk yang berpendapat melarang tidak boleh buang hajat, baik buang air besar maupun air kecil, itu menghadap atau membelakangi kiblat, baik di dalam bangunan atau di luar. Demikian pula yang menguatkan pendapat ini ialah Mujahid. Demikian pula Ibrahim An-Nakhai, Imam Tsauri, Imam Ahmad dalam sebagian riwayatnya. Demikian pula Imam Nawawi. Beliau isyaratkan penguatan pendapat ini dalam kitab Syarah Sahih Muslim, yaitu Syarh An-Nawawi atau Syarh Muslim dan Imam Nawawi.
Demikian pula termasuk yang berpendapat dalam perkara ini ialah Abu Hurairah. Demikian pula Ibnu Mas'ud. Jadi dari kalangan salaf, baik sahabat maupun tabi'in, sebagian ada yang menguatkan tentang pendapat larangan menghadap kiblat tanpa pengecualian, yaitu baik di dalam bangunan atau di luar, demikian pula membelakangi kiblat. Yang kedua, pendapat yang membolehkan. Kedua, pendapat yang membolehkan, bolehnya di dalam bangunan maupun di luar bangunan. Pendapat yang kedua, pendapat yang membolehkan maupun yang pendapat yang membolehkan baik di luar maupun di dalam bangunan. Artinya tempat tertutup maupun tempat terbuka. Pendapat ini dianut di antaranya oleh Urwah bin Zubair. Demikian pula Rabi'atul Ra'i, guru atau syekhu Imam Malik. Bukan Rabi'ah Adawiyah ya. Karena ada Rabi'ah, tapi Rabi'atul Ra'i, dikenal Rabi'atul Ra'i yaitu guru Imam Malik. Kalau Rabi'ah Adawiyah tokoh apa? Sufi. Demikian pula Dawud Al-Zahiri. Yang ketiga, pendapat yang mengatakan yahrum fis safari la fil umrah. Larangan di tempat terbuka dan bukan tempat tertutup. Artinya kalau di tempat tertutup boleh. Namun kalau di tempat terbuka tidak diperbolehkan. Pendapat yang menyatakan kalau di tempat tertutup boleh, namun kalau di tempat terbuka terlarang. Mazhab ini dianut oleh Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, dan riwayat ini juga diriwayatkan dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib, yaitu paman Rasulullah, yang berpendapat bahwa kalau di tempat terbuka boleh, tapi kalau tempat tertutup diperbolehkan, tapi tempat terbuka yang dilarang. Demikian pula Abdullah bin Umar. Demikian pula Imam Ahmad dalam sebagian riwayat. Imam Ahmad pada sebagian riwayat kadang beliau membolehkan di tempat tertutup, larangan tempat terbuka, dan pada sebagian riwayat beliau melarang secara mutlak. Yang keempat, dan pendapat ini diisyaratkan pendapat jumhur, pendapat yang mengatakan bolehnya di dalam bangunan dan tidak bolehnya di tempat terbuka. Pendapat yang keempat, tidak boleh menghadap di tempat terbuka tidak boleh menghadap di tempat terbuka maupun tertutup. La yajuz al-istiqbal fi sahari wala fil umrah. Jadi kalau menghadap ke arah kiblat tidak boleh di tempat tertutup maupun tempat terbuka. Wa yajuz al-istidbaru fihi ma, tapi kalau membelakangi boleh. Kalau membelakangi apa? Boleh. Jadi urutannya apa tadi? Yang pertama, mutlak, tidak boleh apa? Menghadap maupun membelakangi di tempat tertutup maupun tempat apa? Terbuka. Yang kedua apa? Mutlak juga. Bolehnya di tempat terbuka maupun tempat apa? Tertutup. Pendapat yang mengatakan larangan di tempat terbuka, boleh di tempat apa? Tertutup. Sekarang pendapat yang di situ larangan, tidak boleh di tempat
terbuka baik menghadap maupun membelakangi, tapi boleh. Diperbolehkannya yaitu al-istidbaru fihima. Bolehnya membelakangi baik di tempat terbuka maupun tertutup. Jadi kalau masalah menghadap dan atau menghadap saja baik di tempat terbuka maupun tertutup itu diapakan? Dilarang. Menghadap tidak boleh di tempat terbuka maupun tertutup. Adapun membelakangi boleh. Adapun membelakangi boleh di tempat terbuka maupun tertutup. Riwayat ini juga termasuk riwayat dari Abu Hanifah dan sebagian riwayat dari Imam Ahmad. Yang kelima, ada yang menanggapi bahwa larangan ini tanzih, maknanya makruh, tidak sampai muharram. Makna tanzih itu larangannya tidak sampai muharram. Maknanya bagaimana? Kalau seorang melakukan tidak berdosa, tapi tidak disukai. Jika seorang melaksanakan itu tidak disukai, tapi tidak sampai berdosa. Beda dengan nahi. Beda dengan larangan yang mengatakan muharram, yaitu seorang jika melakukan berdosa. Itu perbedaannya. Yang diistilahkan para ulama dengan an-nahyu. Larangan dalam hadis ini ialah kepada tanzih. Seorang jika mengerjakan maka hanya sampai pada tingkatan makruh, yaitu tidak berdosa. Bukan tidak mengapa, tapi tidak berdosa. Kemudian pendapat yang berikutnya, pendapat yang mengatakan jawazu al-istidbar fil bunyan faqat, bolehnya membelakangi kalau di tempat tertutup saja. Boleh membelakangi kalau di tempat tertutup. Disebutkan oleh Al-Hafidh dalam kitab Al-Fath bahwa ini pendapat Abu Yusuf. Yaitu bolehnya membelakangi kalau di tempat tertutup. Pendapat berikutnya, tahrim mutlaqan. Makna tahrim mutlaqan, diharamkan secara mutlak hatta fil qiblah al-mansukah, sampai pada kiblat yang telah dimansukh. Karena kaum muslimin itu pernah mengalami dua kiblat. Ingat di sana ada masjid Kiblatain, ada dua masjid punya dua kiblat. Jangan terus kemudian orang ramai-ramai ibadah haji, ziarah ke Masjid Madinah, menuju Masjid Kiblatain, pulang-pulang kita bikin masjid dua kiblat. Dua kiblat di Indonesia, kiblatnya kemana? Nah, jadi ada satu kejadian yang dimana Rasul SAW saat sholat ditegur untuk memalingkan arah kiblat ke arah mana? Ka'bah. Arah kiblat ke arah Ka'bah. Hingga tentang kiblat ke arah Syam, Baitul Maqdis, dikatakan mansukh. Dikatakan mansukh, dihapus hukumnya. Sampai menyebabkan para sahabat bertanya-tanya terus, bagaimana dengan kaum muslimin yang dulu pernah sholat menghadap kemana? Ke arah Syam, ke arah Palestina. Apakah ibadah-ibadah yang mereka lakukan itu sia-sia? Apakah ibadah mereka itu sia-sia? Tidak. Sesungguhnya ibadah mereka telah berlalu dan dihitung dan dicatat oleh Allah satu amal saleh. Karena Allah Jalla wa'ala tidak menyia-nyiakan apa yang mereka lakukan. Sehingga ada sebagian yang berpendapat bahwa larangan dalam masalah ini, baik menghadap atau membelakangi kiblat, itu mutlak, baik kepada kiblat yang sekarang atau kiblat yang dahulu yang telah dimansukh hukumnya. Yang dimaksud ialah menghadap atau membelakangi ke Baitul Maqdis. Dinukil tentang riwayat ini dihikayatkan dari Ibrahim An-Nakhai, kemudian Muhammad bin Sirin,
Yang terakhir, pendapat yang di situ menyatakan bahwa at-tahrimu, larangan, itu mukhtassun bi ahli Madinah. Larangan menghadap maupun berbalik kiblat ini khusus bagi penduduk Madinah. Dan orang-orang yang domisilinya menyerupai penduduk Madinah. Dan orang-orang yang keberadaannya itu menyerupai penduduk Madinah. Dari sisi arah. Adapun barang siapa yang kiblatnya ke arah masyrik atau maghrib. Adapun kiblatnya seseorang ke arah barat atau ke arah timur. Atau sebaliknya, ke arah timur maupun ke arah barat. Maka dikatakan boleh membelakangi dan menghadap. Dan sebagian ulama mengatakan ini pendapat yang paling lemah. Pendapat yang paling lemah. Nah, sekali lagi, dari berbagai macam pendapat tadi, Syekh Sa'di menarik kesimpulan bahwa larangan itu mutlak. Larangan itu apa? Mutlak. Baik di luar maupun apa? Di dalam. Yataraqab ba'duhum. Sebahagian memberikan rukhsah untuk menggabungkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rukhsah yang dimaksud, bentuk keringanan yang dimaksud sebagai bentuk keringanan ialah bentuk penggabungan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis Abdullah ibn Umar. Hadis Abdullah ibn Umar. Kata Abdullah bin Umar, raqitu yawman, pernah memanjat satu hari ala baiti Hafsah, berada di atas rumahnya Hafsah. Hafsah salah satu istri Rasulullah. Beliau putri daripada siapa? Umar ibn Khattab, saudaranya Abdullah bin Umar. Fara'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala hajatihi mustaqbil asy-Syam, mustaqbil al-Ka'bah. Kata Abdullah bin Umar, aku ketika memanjat rumah Hafsah, aku jumpai, aku dapati Rasulullah, beliau sedang buang hajat dalam posisi menghadap ke arah Syam, ke arah Palestina, dan beliau membelakangi Ka'bah. Hadis ini hadis yang sahih. Dikatakan rawahul jamaah. Dari hadis ini, sebagian menggabungkan tentang rukhsah bahwa kalau di tempat bangunan tidak mengapa seorang membelakangi Ka'bah, tempat tertutup, itu tidak mengapa seorang membelakangi Ka'bah. Oleh karenanya, dari pendapat-pendapat yang kita sebutkan tadi, ada sebagian yang berpendapat bagaimana? Kalau di tempat terbuka, maka tidak boleh. Tidak boleh seorang apa? Menghadap. Di tempat terbuka, tidak boleh menghadap. Kalau di tempat tertutup, maka diperbolehkan. Meskipun membolehkan di tempat terbuka. Nah, itu yang pertama. Tadi yang pertama, bahwa ada yang berpendapat mutlak larangan tidak boleh di tempat terbuka maupun tertutup, baik menghadap atau membelakangi. Artinya barang siapa yang kemudian mengambil pendapat ini, tidak ada suatu celaan bagi seseorang dan tidak ada bagi seseorang untuk memaksakan memilih pendapat yang lain. Itminan, tentram, berhati-hati,
Saya tidak akan menghadap dan membelakangi kiblat baik di tempat tertutup maupun tempat apa? Terbuka. Yang kedua, mengingat adanya hadis Abdullah bin Umar. Beliau mendapati Rasulullah sedang buang hajat menghadap ke arah Syam, membelakangi kiblat, maka sebagian mengatakan kalau di tempat tertutup, karena Ibnu Umar ketika memanjat rumah Hafsah berarti menyaksikan Rasul buang hajat di mana? Di tempat apa? Tertutup. Di tempat tertutup. Namun beliau menghadap ke arah Syam dan membelakangi apa? Kiblat. Maka dikatakan ada yang memberi keringanan, yaitu kalau di tempat tertutup diperbolehkan membelakangi apa? Kiblat. Poin yang berikutnya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan asalnya jangan menghadap dan membelakangi apa? Kiblat. Jangan menghadap dan membelakangi apa? Kiblat. Tetapi apa? Syarriku au gharribu. Palingkan secara apa? Perubahan yang total. Arahkan ke arah timur atau arahkan ke arah apa? Barat. Jadi total. Bukan hanya apa? Main. Condongkan. Palingkan ke arah mana? Timur maupun ke arah apa? Barat. Ya. Kalau seperti kita, ya, palingkan ke arah mana? Utara atau apa? Selatan. Arah utara atau selatan. Di sini perlu kita pahami, kalau dalam ibadah, maka seorang memalingkan arah ketika menghadap kiblat, terpalingkan sedikit itu tidak masalah. Seorang dalam masalah ibadah, sholat, terpalingkan ke arah sedikit. Apakah misalnya arahnya ke barat, kemudian ke samping kanan sedikit, atau mungkin ke arah kiri sedikit, tidak masalah. Mail yasir. Berpaling sedikit ketika mengarah kiblat itu tidak masalah. Jangan kemudian seolah-olah seorang dalam kondisi apa? Memaksakan harus betul-betul lurus. Andai kata boleh jalan sambil menggaris bawa apa? Menggaris menuju kemana? Ke arah Ka'bah sana. Tidak. Seandainya terpalingkan sedikit, tidak masalah. Tetapi terpalingkan ke arah banyak, masalah. Di sini bisa kita pahami. Seorang ketika memalingkan banyak, masalah. Arah barat, sholat menghadap ke arah utara. Masalah ini. Tidak boleh. Paham ya? Nah sekarang kalau seorang menghadap atau larangan seorang menghadap kiblat atau membelakangi ketika buang hajat, bolehkah memalingkan sedikit? Bolehkah berpaling sedikit? Misalnya berapa? 10 derajat atau 15 derajat. Tidak boleh. Tidak boleh semacam ini. Karena beliau mengatakan apa? Syarriku au gharribu. Palingkan mutlak. Utuh pemalingannya. Arah timur atau arah barat. Arah timur atau arah barat. Jadi kalau kepada kita palingkan, seandainya kiblat kita ke arah barat, dua hal yang mungkin akan menjadi dilema tatkala kita menghadap, berarti berkonsekuensi ketika seorang dalam posisi menghadap kepada kiblat itu terlarang. Andai kata kemudian seorang membelakangi pun posisinya seolah-olah ingin menuju kepada arah timur, ternyata dia membelakangi kepada apa? Ke arah kiblat. Maka palingkan ke arah utara atau selatan. Jadi memalingkan sedikit tidak cukup. Memalingkan sedikit tidak cukup. Dalam hal apa? Qada'ul hajah. Kemudian dalam hal ini bahwa termasuk pendapat yang menyatakan adanya keringanan, yaitu diperbolehkannya, pendapat yang mengatakan diperbolehkannya seorang yang di tempat terbuka itu menghadap atau membelakangi, itu pun terus tidak dipahami demikian. Tetapi hendaknya ada sesuatu yang menjadi penghalang.
Biasanya batu yang besar, baik ke arah kiblatnya atau belakanginya, atau gunung atau bukit. Begitu. Jadi bukan kemudian dalam posisi padang ilalang, tempat terhamparkan Ka'bah. Lebih-lebih kemudian dalam posisi tidak ada satu penghalang, maka hendaknya walaupun seorang andai kata mengatakan berpendapat bolehnya di tempat terbuka, maka hendaknya seorang mencari penghalang antara dirinya dengan apa? Dengan Ka'bah. Bukan terus los begitu saja, tidak. Ini bagi yang berpendapat yang menyatakan bolehnya di tempat apa? Terbuka. Itu pun mengkaitkan. Kemudian Syekh Sa'di rahimahullah juga disebutkan dalam catatan yakinnya, qala was-sahihu annahu la yukrah istiqbal an-nirain. Dan yang sahih, kata beliau, tidak dilarang seorang itu menghadap kepada dua cahaya ketika buang hajat, yaitu asy-syamsu wal qamar. Syams wal qamar. Waktu qada al-hajah. Waktu qada al-hajah. Saat ketika seorang buang hajat. Jadi tidak mengapa seorang ketika buang hajat itu menghadap ke arah matahari atau menghadap ke arah mana? Rembulan. Karena sebagian ada yang memutlakkan tidak boleh menghadap sesuatu yang di situ terdapat apa? Perkara-perkara menunjukkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Terus seorang mau buang hajat di mana? Nah. Dan sekali lagi bahwa kembali dalam hal ini banyak ahli ilmi mengingatkan seperti Syekh Mu'taimin dan yang lainnya, termasuk di sini isyarat oleh Syekh Sa'di rahimahullah bahwa ketika seorang buang hajat baik air besar maupun air kecil, tentang larangan menghadap maupun membelakangi itu terkait dengan ketika qada'ul hajah. Adapun setelahnya, yaitu istilahnya kepada seorang setelah itu istinja, maka dikatakan tidak mengapa seorang beristinja, yaitu membersihkan dari kotoran untuk menghadap maupun membelakangi kiblat. Kemudian masalah berikutnya, masih cukup waktunya. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullah, fa idza qada hajatahu, kalau seorang menunaikan hajatnya, itu buang hajat, istajmara bi thalathati ahjarin wa nahwiha. Kalau seorang buang hajat itu boleh beristijmar. Seorang qada hajat menyelesaikan, yaitu setelah selesai buang air, kemudian ingin membersihkan dari kotorannya, itu boleh dengan cara istijmar, yaitu penggunaan batu atau yang mewakili. Bi thalathati ahjarin wa nahwiha, dan yang mewakilinya atau yang menyerupainya. Jadi boleh buang hajat setelah selesai ingin membersihkan kotoran itu dengan apa? Dengan menggunakan batu yang dikatakan yang memiliki muka, punya sisi, dengan yang bulat, punya sisi. Itu dengan 3 batu. Atau yang mewakili seperti tisu atau kain. Dan nanti akan ada pengkhususan. Kalau pada hadis jauhi penggunaan tulang, karena itu makanan bagi kaum jin. Jin itu makanannya tulang. Kemudian raw atau roji, yaitu kotoran hewan. Karena itu pula makanan dabatul jin, hewan daripada jin. Tuntil mahal, yang akan berfungsi kepada membersihkan tempat, tempat buang kotoran, tempat yang mana terkena najis.
Tsumma stanji bil ma'. Kemudian seorang beristinja dengan air. Qala wa yaktafi al-iqtisaru ala ahadihima, dan seorang diperbolehkan memilih salah satunya. Seorang ketika selesai buang hajat dan ingin mensucikan diri, itu boleh dengan mencukupkan salah satunya dengan air atau dengan apa? Batu atau yang mewakili. Terkait dengan masalah istijmar, kita baca berikutnya. Qala wa la yustajmaru, dan tidak boleh seorang beristijmar, seorang membersihkan hajat ataupun kotorannya dengan birraw wal idha, dengan kotoran hewan atau dengan tulang. Kama naha anhu an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana yang telah dilarang tentangnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika kullu ma lahu hurmah, dan semua yang di situ ada bentuk penghormatan, seperti menggunakan kue, roti dipakai untuk apa? Cebok misalnya, tidak boleh, lahu hurmah, makanan. Atau kertas-kertas yang tertuliskan padanya ayat-ayat Allah dan yang lain. Perkara-perkara yang di situ ada bentuk penghormatan, kemuliaan, maka tidak boleh dipakai untuk apa? Membersihkan diri daripada buang hajat. Disebutkan tentang perkara istijmar kalau dengan batu, apakah hadis yang warid, hadis yang menyebutkan tentang masalah penggunaan 3 batu ini, yaitu di sana ada hadis Salman yang dikeluarkan Imam Muslim. Orang-orang musyrikin pernah berkata kepada Salman. Orang-orang musyrikin itu pernah berkata kepada Salman, Inni ara sahibakum yu'allimukum hatta al-khira'. Kata orang-orang musyrikin kepada Salman, kami melihat atau memandang bahwa sahabat kalian yang dimaksud Rasulullah itu mengajarkan kalian sampai dalam masalah urusan buang hajat. Al-khira'ah itu kinayah kepada julukan kepada perkara seorang buang hajat. Sampai masalah urusan buang hajat pun diajarkan kepada kalian. Kata Salman, ajal, betul. Sampai urusan begitu pun diajarkan kepada kami. Orang-orang musyrikin menanyakan kepada berkata kepada Salman. Dan kata Salman, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul melarang kepada kami, an nastaqbil al-qibla bi ghaitin aw baulin, tidak boleh menghadap kiblat ketika seorang buang air besar maupun buang air kecil. Kemudian wa an nastanjiya bil yamin, tidak boleh, istilah kita cebok itu dengan tangan kanan. Beristinja dengan tangan kanan, tidak boleh. Para ulama memberikan isyarat tentang perkara kenapa tidak boleh dengan tangan kanan, karena tangan kanan itu dipakai kepada perkara-perkara yang mulia, hal yang baik, memberi, menerima, makan, hal yang baik. Adapun tangan yang kiri identik kepada perkara yang buruk. Bukan punya syaitan tangan kiri ya. Jangan sampai pulang masuk ke rumah sakit semua diamputasi. Ini gara-gara apa? Dapat pelajaran ini apa bilang syaitan, ya dibuang saja tinggal tangan kanannya. Enggak. Ada hadis tentang apa? Fa inna syaitan ya'kul wa yashrab apa? Bishimal. Makan dengan tangan kanan. Karena syaitan itu kalau makan dengan tangan kiri dan minum juga dengan tangan apa? Kiri. Jangan kemudian terus mengatakan kalau begitu diamputasi saja. Biar syaitan tidak andil dalam tubuh kita. Tidak. Kembali kata Salman, wa an nastanjiya bil yamin, tidak boleh beristinja dengan tangan kanan.
Kemudian wa anastanjiya bi aqal min thalathati ahjar, dan tidak juga diperbolehkan kita beristinja kurang dari 3 batu. Kurang dari 3 batu. Kemudian wa anastanjiya bi raji aw 'azmin, dan tidak boleh kita beristinja dengan kotoran hewan atau dengan tulang. Kotoran hewan atau dengan tulang. Hadis ini sebagian ulama mengistilahkan apakah dipahami mafhumul adad, dipahami bahwa jumlah 3 itu harus. Sebagian riwayat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika meminta untuk didatangkan 3 batu, maka didatangkan 2 dan yang ketiga raus, fa'alqar rausa. Maka beliau buang. Beliau tidak pakai kotoran hewan yang 1 tadi. Didatangkan 3, tapi yang 2 batu, yang 1 kotoran hewan. Yang sudah kering tentunya. Yang sudah kering, mengeras. Kemudian beliau melemparkan 1 tadi. Dan menuntut untuk kemudian mendatangkan yang ketiga. Menunjukkan bahwa ulama ada yang memahami harus dalam masalah istinja, kalau menggunakan batu itu paling sedikit 3. Paling sedikit 3. Walaupun dengan 1, walaupun dengan 2 bisa membersihkan. Namun sebagian ada yang memberikan pendapat maksud dan tujuan beristinja itu apa? Membersihkan tempat yang terkena najis, kotoran, kan begitu. Kalau dengan 1 batu telah terkadang maksud, maka sudah tidak perlu menggunakan yang kedua dan yang ketiga. Paham ya? Jadi kalau kemudian dengan 1 batu telah mencukupkan atau telah cukup dan bersih, maka untuk yang kedua dan yang ketiga tidak diperlukan. Itu sebagian pendapat yang mengatakan apakah tujuan dalam perkara istinja al-inqa, yaitu bersih. Apakah yang dimaksud ialah ta'abbudi? Seseorang harus mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah, yaitu dengan 3 batu. Dari situ wallahu a'lam bahwa hadis ini mengajarkan, terlebih kalimat yang mengatakan dan kita dilarang tidak boleh beristinja kurang dari 3 batu. Adapun lebih tidak mengapa. Dengan catatan ganjil. Dengan catatan ganjil. Kemudian dalam perkara istinja ini pula ada sebagian yang di situ berpendapat, bolehkah seorang beristinja dengan air? Bolehkah beristinja dengan apa? Dengan air. Bagi kita mungkin kok aneh ya. Ada yang bertanya, bolehkah beristinja dengan air? Padahal kita yang namanya beristinja umumnya dengan air, kan begitu. Nah, disebutkan di sana tentang sebagian sahabat tidak membolehkan. Sebagian sahabat ada yang berpendapat tidak membolehkan beristinja dengan air. Tidak menyukai istinja dengan air. Dikatakan fa'innahu khasun bin nisa' aw lin nisa'. Karena air, beristinja dengan air ini dikatakan khusus bagi para wanita. Khusus bagi para wanita. Ada yang berpendapat bahwa kalau dengan air itu pengkhususannya kepada perempuan atau para wanita. Di antaranya yang berpendapat di kalangan sahabat bahwa larangan beristinja dengan air dan itu dikhususkan kepada para wanita, Abdullah bin Zubair. Demikian pula Sa'ad bin Abi Waqqas. Demikian pula Urwah. Dan di antara tabi'in seperti Sa'id bin Musayyib. Wal Hasan al-Basri. Tidak menyukai kalau seorang laki-laki beristinja dengan apa? Air. Itu khusus bagi wanita. Jumhur membolehkan.
ittafaqal jumhur ulama itu membolehkan bahwa air dipergunakan untuk apa? Istinja. Bahkan dia lebih afdal. Bahkan dia apa? Lebih afdal karena dengan air lebih apa? Lebih bersih. Dengan air lebih bersih. Kemudian dari situlah ada satu pertanyaan, mana yang lebih afdal? Beristinja itu dengan air atau dengan batu? Beristinja itu dengan air atau dengan batu? Para ulama menyebutkan tentang ayat fihi rijalun yuhibbuna ayyatahharu, ayat yang menyatakan tentang penduduk Quba, yaitu orang-orang Quba, itu dipuji oleh Allah Jalla wa Ala, fihi rijalun, pada penduduk Quba itu ada rijalun yuhibbuna ayyatahharu, cinta, senang untuk bersuci. Di dalamnya ada orang-orang yang suka bersuci. Disebutkan tentang sebab kenapa Allah Jalla wa Ala memuji tentang perkara ini, bahwa Ahlul Quba, Allah Jalla memuji mereka itu, annahum kanu istanjauna bil ma, mereka beristinja dengan air. Mereka beristinja dengan apa? Dengan air. Dan riwayat ini sahih. Hadis yang memberitakan bahwa Allah Jalla wa Ala memuji orang-orang Quba, fihi rijalun yuhibbuna ayyatahharu, dikarenakan mereka itu bersuci dengan apa? Dengan air. Itu hadis dari sahabat Abu Hurairah. Dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Syekh Al-Albani menyebutkan dalam kitab Al-Irwa, yaitu Irwa Al-Ghalil, pada hadis yang ke 405 atau 45, antara salahkan mungkin dalam masalah rujukan jika 45 atau 405. Nah, kemudian sebagian menyebutkan tentang riwayat yang lemah. Ada riwayat yang lemah untuk menjelaskan makna ayat fihi rijalun yuhibbuna ayyatahharu. Allah memuji kepada orang-orang Quba, di dalamnya ada orang-orang yang menyukai untuk bersuci. Riwayat tersebut bahwa mereka itu beristinja dengan batu kemudian disertakan air. Dengan batu dulu baru dengan apa? Dengan air. Istinjanya dengan batu dulu baru dengan apa? Dengan air. Riwayat ini lemah. Riwayat ini riwayat yang lemah. Sehingga khulafah bahwa perkara ini hadis Anas, ketika Rasulullah membuang hajat, maka Anas membawakan apa? Air untuk apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai kata perkara beristinja dengan batu dulu kemudian dengan air itu merupakan pujian Allah kepada hamba-hambanya, maka Rasul orang yang pertama akan apa? Melakukan. Tetapi beliau mencukupkan. Ketika Anas membawakan air, beliau tidak kemudian apa? Meminta yang lain. Adapun kisah bahwa beliau ketika beristinja meminta untuk didatangkan batu, tidak bermakna bahwa beliau menyukai istinja dengan apa? Batu. Mungkin satu keadaan. Jadi pada keadaan tertentu, seseorang diperbolehkan beristijmar. Seorang beristijmar. Bukan karena ada mulmat, bukan disebabkan karena tidak adanya air. Bukan seperti saya menghukumnya. Jadi istijmar, seorang membersihkan kotoran ketika selesai buang air besar maupun air kecil, itu bukan karena tidak mendapatkan air. Boleh. Boleh. Sebagai misal di pesawat, ya. Seorang buang air kecil di pesawat. Menggunakan apa? Sesuatu yang mewakili batu, tisu dan yang semisalnya. Penggunaan air apa? Dilarang kan begitu. Jadi bukan karena tidak ada air. Tidak sesuai dengan apa?
waktu dan tempatnya. Di sana ada juga tempat-tempat seperti penggunaan WC gantung. WC gantung itu apa ya? Jadi sebagian rumah itu dibangun dengan ketinggian kadang berapa tingkat. Tapi WC-nya apa? Menggantung. Kotoran jatuh ke bawah. Dan mereka tidak menggunakan air. Karena apa? Tidak bagus. Menjadi kotor. Karena tanpa air seringnya kemudian mengering. Akhirnya kemudian mereka jadikan sebagai apa? Pupuk kotoran tersebut. Jadi bukan karena apa? Tidak ada air. Beda dengan masalah tayamum. Beda dengan masalah apa? Tayamum. Kadang karena tidak adanya air. Seorang boleh tayamum. Atau ada mau istita'ah. Ketidakmampuan menggunakan air boleh dengan apa? Tayamum. Berikut. Untuk mengakhiri pembahasan ini. Yaitu hadis yang tadi kita sampaikan. Bahwa Salman memberitakan Rasulullah melarang kami beristinja dengan apa? Tangan kanan. Artinya kalau seorang bercebok tidak boleh menggunakan apa? Tangan kanan. Kalau menggunakan air, menggayung, kemudian membersihkan tempat yang keluar padanya kotoran, kubul atau dubur, menggunakan tangan apa? Kiri. Apakah ada andil bahwa seorang ketika menggayung air untuk membersihkan, selesai buang hajat, bahwa tangan kanannya ikut dikatakan proses istinja? Tidak. Tetap dia istinja ini dengan apa? Tangan kiri. Nanti akan ada pembahasan kalau beristijmar. Kalau seorang menggayung air, kemudian diistinjanya dengan tangan kiri, maka jangan dipahami berarti tangan kanan ikut apa? Andil dalam perkara apa? Istinja. Tidak boleh. Terus menggunakan apa? Gigit pakai mulut gayungnya? Tidak mungkin kan? Tetap dengan apa? Tangan. Dan itu bukan termasuk ikut andilnya. Jangan dikatakan wa ta'awanu apa? Al-birri wa taqwa wa la ta'awanu al-itsmi wal 'udwan. Karena punya ta'awun, punya ikut andil. Jangan dipahami seperti itu. Dudukkan masalah, tempatkan masalah. Jadi kadang seorang karena seolah-olah pemahaman dalam sesuatu kan ikut andil tangan kanan. Kalau bukan karena tangan kanan, seorang tidak bisa apa? Membersihkan diri dari buang hajat. Kemudian hadis yang kedua, hadis Abi Qatadah. Hadis Abi Qatadah yang dikeluarkan Imam Muslim. La yumsikanna ahadukum dzakarahu bi yamini. Jangan sekali-kali seorang memegang kemaluannya dengan tangan kanan. Larangan seorang memegang kemaluan dengan apa? Tangan kanan. Demikian pula terkhusus idza dakhala ahadukum al-khala'a. Ini mutlak. Ada hadis yang menyatakan jangan memegang kemaluan dengan tangan kanan. Ada hadis yang mengkaitkan khusus, yaitu apabila salah seorang di antara kalian memasuki tempat buang air, al-khala, WC, fala yamussa dzakarahu biyamini. Atau fala yamassa ahadukum dzakarahu biyamini. Jangan seorang memegang kemaluannya dengan tangan kanannya. Terkait dengan ketika buang air. Ketika buang air. Nah, seorang tatkala buang air, maka tidak diperbolehkan ketika bersuci menggunakan tangan kanannya. Tidak boleh istinja dengan apa? Tangan kanannya. Dan tidak boleh memegang kemaluan dengan apa? Tangan kanannya. Sekarang ketika istijmar, seorang memegang batu. Dengan apa dia pegang? Dengan tangan kiri. Jatuh kepada larangan apa? Memegang kemaluan dengan apa? Tangan kanan. Dia balik. Tangan kanan yang memegang batu. Kemudian tangan kiri yang memegang kemaluan. Jatuh kepada apa? Apa tadi? La nastanjibi. Al-yamin tidak boleh beristinja dengan tangan apa? Tangan kanan. Ketika seorang dalam posisi memegang misalnya kemaluan dengan tangan kiri, mana yang bergerak? Kan tangan kanan. Berarti itulah yang digunakan untuk apa? Beristinja. Maka yang dilarang. Maka para ulama memberikan solusi. Terus solusinya bagaimana? Dikatakan tetap bahwa batu dipegang, tapi yang dikatakan yang digerakkan tangan kirinya. Yang digerakkan tangan apa? Kirinya untuk melepaskan dari perkara apa? Beristinja dengan apa? Tangan kanan.
kanan. Nah, paham ya? Tentang perkara ini bahwa demikianlah semuanya para ulama menggabungkan hadis antara larangan beristinja dengan tangan kanan, larangan seorang memegang kemaluan dengan apa? Tangan kanan. Wallahu ta'ala bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada pelajaran siang hari ini. Mudah-mudahan memberi manfaat dan faedah kepada kita semua. Jika semua khair. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa aqulu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.